Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan memasuki pelajaran yang pertama semasa pembelajaran daring ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi, saya mengajak kepada anak-anakku semua untuk bersama-sama berdoa. Dalam hal ini doa belajar. Kita mulai. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, saya melihat dari materi yang saya akan paparkan di sini. Iya, saya memulai dengan materi al-hiwar. Al-hiwar. Nah, tentunya anak-anakku harus tahu apa itu al-hiwar. Iya. Al-hiwar dalam bahasa Indonesia adalah percakapan ataukah dialog. Nah, jadi percakapan terhadap orang atau percakapan terhadap seseorang ataukah lebih. Ya. Nah, kebetulan yang pertama ini yang merupakan al-hiwarul awwalu, ini adalah percakapan antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Nah, dalam hal ini jenisnya dalam bahasa Arab disebut jenis muzakkar, ya, atau laki-laki. Nah, jadi kebetulan di sini seorang laki-laki yang ngomong, dalam hal ini namanya Khalid. Kemudian yang diajak bicara adalah Khalil yang merupakan seorang laki-laki juga. Ya, saya baca, silakan Anda perhatikan catatannya, salinannya sambil mengikuti dalam hati. Dan kalau ada harakatnya atau barisnya yang kurang jelas atau belum dibubuhi harakat, ya silakan Anda membubuhinya atau melengkapinya. Saya baca. Khalid, ini namanya Khalid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berikutnya Khalil menjawab waalaikumsalam. Nah, ini Khalid seorang laki-laki, Khalil juga ini adalah seorang laki-laki. Ya. Khalidun. Ismi Khalidun. Masmuka. Ini masmuka. Bisa juga dibaca ma ismuka, bisa juga masmuka. Nah, dan tolong Anda di garis bawahi kata kah. Kah itu pada yang bergandeng pada kata ma ismuka. Ya. Saya artikan. Khalid, ismi Khalid, namaku Khalid. Ma ismuka, siapa namamu? Khalil menjawab, ismi Khalil. Ismi Khalil. Namaku Khalil. Ya. Kembali Khalil bertanya, kaifa haluka? Kaifa haluka? Yang artinya, bagaimana kabarmu? Atau bisa juga kita artikan apa kabar? Ya, biasa juga orang baca apa kabar, ya. Mohon di garis bawahi lagi itu ka pada kata haluka, yang berbonceng pada kata haluka di garis bawah itu. Khalil bi khair, alhamdulillah, bi khairin walhamdulillah. Khalil menjawab baik-baik dan syukur alhamdulillah. Khalil menjawab pertanyaan Khalid tadi, lalu Khalil kembali bertanya, wa kaifa haluka anta?
Wa kaifa haluka anta. Bagaimana pula kabar kamu? Ya, bagaimana pula kabar kamu? Nah, Halid bikhair walhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. Baik-baik dan syukur alhamdulillah. Jadi itulah percakapan singkat antara seorang laki-laki yang bernama Halid dan seorang perempuan laki-laki yang bernama Halid. Selanjutnya kita pindah pada al-hiwar tsani. Percakapan ini diperhatikan atau dipaparkan oleh seorang perempuan dengan seorang perempuan. Dalam hal ini seorang perempuan yang bernama Haula, kemudian berikutnya seorang perempuan juga yang bernama Khadijah. Ya, saya mulai. Haula, assalamualaikum. Khadijah menjawab, waalaikumsalam. Haula, ismi Haula. Ma ismuki? Ismi Haula, ma ismuki? Bisa juga kita baca masmuki. Ya. Nah, mohon lagi di garis bawahi ki yang bergandeng pada kata masmuki, ya itu. Artinya ismi Haula, namaku Haula. Ma ismuki, siapa namamu? Khadijah, ismi Khadijah. Khadijah menjawab, namaku Khadijah. Ya. Haula kembali bertanya, kaifa haluki? Kaifa haluki? Nah, itu di garis bawahi lagi ki-nya pada kata haluki. Nah, kaifa haluki? Bagaimana kabarmu? Berarti kabarmu di sini yang dimaksud adalah kabarmu seorang perempuan, dalam hal ini adalah Khadijah. Khadijah menjawab, bikhair walhamdulillah. Baik-baik dan alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Iya, Khadijah kembali bertanya, wa kaifa haluki? Tolong lagi Anda garis bawahi ki, kemudian anti. Nah, di garis bawahi itu. Dan bagaimana, yang artinya bagaimana keadaan kamu? Dan bagaimana keadaan kamu? Haula bikhair walhamdulillah. Baik-baik dan alhamdulillah. Jadi inilah percakapan antara seorang perempuan dengan seorang perempuan. Nah, bagaimana kira-kira perbedaan antara percakapan laki-laki, jenis laki-laki dengan jenis perempuan? Nah, tentu ada perbedaannya. Yang pertama tadi yang saya suruh garis bawahi itu adalah pada kata ismu K. Jadi ingat, kalau huruf K itu yang artinya kamu, itu diperuntukkan kepada jenis laki-laki. Kalau perempuan, coba bandingkan tadi yang di garis bawahi juga itu ma ismuki. Nah, kalau K-nya berbaris di bawah, maka yang dimasukkan di situ adalah perempuan. Jadi itu termasuk perbedaan daripada percakapan yang dipergunakan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi tidak boleh terbalik. Nah, misalnya kalau laki-laki mau ngomong mengatakan masmuki, ditanya misalnya Halid bertanya kepada Halil lalu dia mengatakan masmuki, nah itu tidak boleh. Begitu juga pada masmuka, itu tidak boleh juga dipergunakan oleh perempuan. Misalnya tadi Haula bertanya kepada Khadijah, dia menyebut masmuka, nah itu salah, tidak boleh. Jadi yang betulnya bahwa kalau yang menunjukkan laki-laki maka K yang bergandeng pada kata ismu itu menunjukkan kepada laki-laki. Kalau ki itu yang menunjukkan kepada perempuan. Seterusnya lagi wa kaifa haluka anta. Nah, itu. Jadi semua itu coba perhatikan itu. Kaifa haluka, wa kaifa haluka anta. Nah, itu berbeda dengan yang di bawah. Ini kaifa haluki untuk perempuan,
dan wa kaifa haluki anti, itu untuk perempuan. Anak-anakku sekalian, kita kembali melihat al-hiwar, atau kita lanjutkan al-hiwar yang ketiga yang berbunyi al-hiwarus salisu, di mana al-hiwar yang ketiga ini memaparkan atau berdialog tentang warga negara, kewarganegaraan. Kalau tadi yang pertama, al-hiwar yang pertama dan yang kedua, itu yang didialogkan adalah masalah keadaan. Ya, kita akan lihat, amati kembali buku catatannya. Muhammad, assalamualaikum. Sarif, waalaikumsalam. Itu pembuka kata daripada Muhammad, assalamualaikum, kemudian dijawab oleh Sarif, waalaikumsalam. Lanjut, Muhammad, min aina anta? Ya. Coba Anda garis bawahi kata anta. Itu yang menunjukkan termasuk salah satu tanda daripada perempuan, laki-laki, anta. Min aina anta, yang artinya dari mana kamu? Dari mana kamu? Sarif, ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Saya dari Pakistan. Muhammad, hal anta Pakistani? Hal anta Pakistani? Nah, anta digaris bawahi lagi. Hal anta Pakistani, apakah kamu warga negara Pakistan? Apakah kamu warga negara Pakistan? Sarif, na'am. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ya, kembali garis bawahi ka pada kata jinsiyatu, ka dengan anta di garis bawahi. Ana Pakistani wa ma jinsiyatuka anta? Yang artinya, naam ya, saya warga negara Pakistan. Ya, saya warga negara Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta? Dan kamu berkewarganegaraan apa? Berkebangsaan apa? Bisa juga. Kamu warga negara apa? Muhammad, ana Turki. Ana min Turki. Ya, Muhammad menjawab, ana Turki. Saya berkewarganegaraan Turki. Ana min Turkiya, saya dari Turki. Sarif, ahlan wa sahlam, selamat datang. Ya. Selanjutnya pada hiwar yang keempat, ini percakapan antara perempuan dengan perempuan, juga membicarakan tentang kewarganegaraannya. Kita lihat, Maryam, assalamualaikum. Pembukaan kata daripada Maryam, assalamualaikum. Zainab, waalaikumsalam. Zainab menjawab, waalaikumsalam. Maryam, min aina anti? Ya, kembali garis bawahi kata anti yang menunjukkan jenis laki-laki perempuan. Min aina anti? Dari mana kamu? Berarti kamu seorang perempuan. Dalam hal ini Zainab yang ditanya. Min aina anti? Dari mana kamu? Zainab, ana min Misri. Ana min Misri. Saya dari Mesir. Saya dari Mesir. Maryam, hal anti Misriyatun? Hal anti Misriyatun? Apakah kamu warga negara Mesir? Apakah kamu warga negara Mesir? Zainab,
Naam, ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Wa ma jinsiyatuki anti? Nah, di garis bawahi ki dengan anti. Kalau tadi yang di atasnya itu pertanyaan Maryam, hal anti juga di garis bawahi ya. Hal anti misriyatun? Ya. Ini ucapannya Zainab juga di garis bawahi, jinsiyatuki anti. Ya, saya artikan. Naam ya. Ana misriyatun. Saya warga negara Mesir. Wa ma jinsiyatuki anti? Dan apa warga negaramu? Kewarganegaramu? Dan apa kewarganegaramu? Maryam menjawab, ana Suriah. Ana min Suriah. Ana Suriyatu, ana min Suriah. Yang artinya saya warga Suriah, warga negara Suriah. Saya dari Suriah. Saya dari Suriah. Zainab, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Jadi itulah percakapan yang ketiga dan yang keempat, di mana memaparkan di situ tentang warga negaranya. Nah, jadi sama halnya tadi bahwa ada perbedaan percakapan antara laki-laki dengan perempuan. Termasuk tadi yang saya garis bawahi itu kata anta. Jadi kalau ditanya adalah jenis laki-laki, maka kita pakai min aina anta. Anta yang dimasukkan di situ adalah seorang laki-laki. Kalau yang perempuan ditanya min aina anti, nah berarti itu dipertanyakan dari mana kamu seorang perempuan. Jadi tidak boleh juga terbalik, sama halnya dengan percakapan 1 dengan 2. Demikian juga ini percakapan 3 dengan 4. Iya. Selanjutnya ini ada kata-kata yang perlu juga Anda pahami di sini pada kata Pakistan dengan Pakistani. Nah, itu ada perbedaannya. Pakistan, saya dari Mesir. Nah, itu tidak ada yanya pada akhirnya. Kalau yang dibawa itu Muhammad, pada kata Muhammad ada kata Pakistaniyu. Artinya apa? Itu adalah dia orangnya berkewarganegaraan. Pakistan, orangnya yang berwarga negara Pakistan. Nah, kalau tadi hanya mengatakan Pakistan, berarti dia dari daerah Pakistan. Berarti orang itu orangnya adalah orang Pakistan dan tempatnya di Pakistan pula. Itu maksudnya. Sama dengan ini Muhammad, ana Turkiyu, ana min Turkiya. Artinya dia orangnya memang berkebangsaan Turki dan dia juga tinggalnya di Turki. Begitu juga Maryam dengan Zainab. Maryam di sini adalah orang Mesir dan tinggal di Mesir. Begitu juga Maryam adalah Suriah, dari negara Suriah dan juga dia tinggal di Suriah. Kalau Zainab dia orang Mesir dan juga tinggal di Mesir. Coba lihat pertanyaannya menyebutkan wa ma jinsiyatuki anti, ya, itu apa kewarganegaraan. Maka dia menjawab, maka dia pakai karena dia jawab dengan orangnya adalah orangnya warga negara Suriah. Nah, ditambah itu tanya di pada akhirnya, ya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita pindah pada al-hiwar yang kelima. Di mana di sini pada hiwar yang kelima ini juga merupakan percakapan antar jenis laki-laki. Cuma di sini saya lihat berkembang percakapannya karena ada 3 orang. Jadi bisa juga lebih dari itu. Nah, kalau yang tadinya
percakapan 1, 2, 3, 4 hanya 2 orang ya. Kalau nanti ini yang percakapan yang kelima, ya kita akan lihat pemaparannya 3 orang dan juga bisa lebih dari 3 orang. Ya, kita lihat Ahmad, percakapan Ahmad dengan Badar, kemudian ada saudaranya 1 sehingga 3 orang yang bercakap. Ya, kita mati. Ahmad, assalamualaikum. Ya, dia sapa itu Badar dengan ucapan assalamualaikum. Lalu Badar menjawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahmad, haza ahi huwa mudarrisun. Ya. Ahmad ngomong haza ahi huwa mudarrisun. Iya. Ini saudaraku. Haza ahi, ini saudaraku. Huwa mudarrisun, dia seorang guru. Nah, jadi ini percakapannya Ahmad, dia memperkenalkan saudaranya, di mana saudaranya itu adalah seorang guru. Nah, jadi kalimatnya berbunyi seperti ini. Haza akhi, ini saudaraku. Huwa mudarrisun, dia seorang guru. Ya. Badar menyapa saudaranya Ahmad yang diperkenalkan. Apa jawabannya? Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya, jadi bukan Badar menyapa Ahmad, tetapi dia sapa saudaranya Ahmad yang seorang guru itu tadi, yang profesinya sebagai guru. Jadi sapaannya ahlan wa sahlan. Ya. Selanjutnya Ahmad yang ngomong lagi, haza sodiki, haza sodiki, huwa muhandison, huwa muhandison. Ya, jadi ini Ahmad dia memperkenalkan lagi Badar kepada saudaranya. Ya, dia memperkenalkan Badar kepada saudaranya. Apa sebutannya? Haza sodiki, ini temanku. Haza sodiki, ini temanku. Huwa muhandisun, dia seorang insinyur. Ya, dia seorang insinyur. Jadi temannya Ahmad itu yang bernama Badar, profesinya sebagai insinyur, sedangkan saudaranya tadi Ahmad profesinya sebagai guru. Jadi saya ulangi, Ahmad, haza sodiki, ini temanku. Huwa muhandisun, dia seorang insinyur. Al-ahu, nah ini temannya saudaranya Ahmad ngomong ahlan wa sahlan. Yang dia sapa itu adalah Badar, ya, karena tadi dia diperkenalkan bahwa ini dia temanku yang berprofesi sebagai insinyur, maka dia sapa ahlan wa sahlan. Nah, saya ahlan wa sahlan, selamat datang. Lanjut, Ahmad ma'assalamah, ya sama-sama ma'assalamah, selamat datang juga. Badar juga disambut dengan ma'assalamah, bahwa kita semua selamat. Nah, itulah percakapan antara laki-laki dengan laki-laki yang lebih dari 2 orang. Bisa lagi ditambah, tetapi modelnya itu ini sangat sederhana, jadi bisa lebih dikembangkan dengan menambah personil dalam hal percakapan itu. Bisa lebih sampai tidak ada batas tidak ada batas jumlahnya, ya. Jadi semakin banyak personil yang bercakap, berarti semakin banyak mufradat yang kita pakai, berarti itu justru itu yang lebih bagus. Selanjutnya
pada al-hiwar sadisu, pada percakapan yang keenam, ini dipakai untuk perempuan. Ini ada seorang laki-laki yang bernama Nada, kemudian Huda, kemudian saudarinya, ada saudarinya lagi. Jadi ini juga terdiri dari 3. Sama halnya dengan yang kalimat tadi, bisa dikembangkan, bisa lebih dari 3 orang itu. Ya, saya baca, silakan amati kembali bukunya. Nada, assalamualaikum. Ya, dia sapa teman Huda, assalamualaikum. Huda menjawab, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nada, hadhihi ukhti hiya tabibatun. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Ini yang artinya ini saudaraku, saudariku. Ini saudariku, hiya tabibatun. Dia seorang dokter. Dia seorang dokter. Nah, ini Nada ini setelah tadi memberi salam kepada Huda, lalu dia ngomong, ini saudariku. Dia berprofesi sebagai dokter. Dia perkenalkan kepada Huda. Makanya Huda menyambutnya ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya, selamat datang. Nada, hadhihi shadiqati hiya talibatun. Hadhihi shadiqati hiya talibatun. Ya. Ini temanku, hiya talibatun. Dia seorang siswa. Dia seorang siswa. Berarti dia berprofesi sebagai siswa. Al-ukhtu, saudarinya tadi siapa itu? Saudarinya Nada yang dia perkenalkan sama Huda. Al-ukhti itu saudarinya Nada itu ngomong atau dia sapa dengan Huda. Dia menyebut ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya. Saudarinya Nada itu menyambut atau menyapa juga Huda dengan kata ahlan wa sahlan. Nada kemudian menjawab ma'assalama, selamat juga, selamat datang juga. Huda juga menjawab dengan kata ma'assalama, selamat datang juga. Jadi inilah percakapan antara laki-laki yang lebih dari 2 pada al-hiwar yang kelima, dan pada al-hiwar yang keenam itu merupakan percakapan juga antar perempuan yang lebih dari 2 orang. Nah, apa perbedaannya? Coba Anda perhatikan itu. Kata pertamanya Ahmad. Ada di situ yang digaris bawahi Ananda haza. Kemudian ahi. Kemudian huwa. Kemudian mudarrison. Ya, itu silakan Ananda garis itu. Kemudian bandingkan dengan baris ketiga juga pada al-hiwar yang keenam. Nah, coba perhatikan. Baris ketiga dari kata Nada. Perhatikan hazihi digaris bawahi, ukhti digaris bawahi, hiya digaris bawahi, tabibaton digaris bawahi juga. Iya. Jadi, ini perlu saya jelaskan di sini bahwa ini haza dan hazihi itu merupakan isim isyarah, yang artinya isim yang menunjukkan kata tunjuk, isim yang menunjukkan petunjuk, artinya kata tunjuk. Ya. Cuma ada perbedaan penggunaan. Kalau haza dipergunakan untuk menunjuk yang bendanya laki-laki atau yang menunjukkan kepada jenis laki-laki. Kalau hazihi menunjukkan kepada jenis perempuan. Jadi bukan hanya menunjuk kepada orang laki-laki itu haza, begitu juga hazihi untuk orang
perempuan, bisa juga benda, berupa benda, tetapi tetap memperhitungkan antara jenis laki-lakinya dengan jenis perempuannya. Coba lihat, kita kembali. Haza akhi, itu akhi adalah saudara laki-laki. Jadi tidak boleh kita mengatakan hazihi akhi. Salah, itu ya. Tidak boleh, jangan sampai ada yang keseleo. Tidak cocok. Atau kesebaliknya mengatakan haza ukhti. Salah. Jadi ingat, kalau haza untuk laki-laki, orang laki-laki atau benda yang menunjukkan laki-laki, hazihi untuk dipakai untuk benda perempuan ataukah yang menunjukkan orang perempuan. Kemudian huwa, ini juga huwa adalah kata damir. Apa itu kata damir? Kata ganti, pengganti nama orang. Karena kita tidak tahu namanya, tidak disebut orangnya, kita mengatakan huwa kalau menunjukkan satu laki-laki. Sama juga dengan ini, lanjutannya yang di bawah hiya. Hiya, huwa, hiya itu juga merupakan, dua-duanya merupakan damir atau kata isim damir atau kata ganti. Cuman perbedaannya, kalau huwa dipakai lagi untuk laki-laki, jenis laki-laki, kalau hiya dipakai untuk jenis perempuan. Coba lihat, huwa mudarrison. Mudarrison ini adalah guru laki-laki. Kalau yang di bawah hiya tabibatun, dia adalah perempuan yang berprofesi sebagai dokter. Apa perbedaannya di situ? Amati kata terakhirnya, huruf terakhirnya. Mudarrison. Ini tabibatun, ada ta marbuta pada akhirnya. Tabibah, tong. Berarti itu termasuk salah satu tanda daripada perempuan. Jadi mudarrison adalah laki-laki, tabibatun adalah perempuan. Kata mudarrison ini bisa juga diganti menjadi perempuan, tetapi dengan cara menambahkan ta marbuta pada akhirnya. Misalnya ya, kalau kita mau robah mudarrison menjadi mudarrisaton. Itu. Sama juga ini tabibatun, bisa juga dijadikan dokter laki-laki, tabibatun dokter perempuan, tabibong, dibuang itu ta marbutanya, maka menjadilah dokter laki-laki. Jadi itu. Jadi salah satu tanda daripada jenis perempuan itu adanya ta marbuta pada akhir kata itu. Tapi masih banyak tanda-tanda ya, tetapi tidak merupakan satu-satunya ya. Hanya salah satu dan masih banyak tanda-tanda yang lain. Selanjutnya pada kata Ahmad lagi ini, haza sodiki huwa muhandison. Coba lihat, haza masih memakai haza karena laki-laki, sodiki. Ini ya mutakalim yang menunjukkan temanku, kepunyaan. Itu kepunyaan bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Sodiki, itu bisa. Yang mutakalimnya terakhir itu sama-sama. Ya bisa pakai laki, bisa perempuan. Huwa muhandison, huwa tadi itu sama di atas itu huwa mudarrison. Huwa adalah isim damir yang menunjukkan laki-laki, muhandison juga menunjukkan laki-laki. Kalau yang di bawah hadhihi sadiqati, asalnya kan sadiqati itu adalah sadiqatun. Baru karena kita mau menginginkan kepunyaan, maka dari terakhir huruf tanya itu ditambah yang mutakallim, maka menjadilah sadiqati. Yang menunjukkan di situ adalah teman perempuanku. Hiya sama tadi itu hiya talibaton, hiya talibaton. Hiya adalah damir yang menunjukkan perempuan, talibaton, maka dia juga menunjukkan perempuan. Ya. Saya kira itulah yang menjadi pembahasan pada kesempatan ini. Yang perlu Anda garis bawahi di sini adalah bagaimana menggunakan
atau mempraktekkan percakapan itu antar laki-laki dengan laki-laki, antar perempuan dengan perempuan. Silakan memperhatikan itu, lalu Anda bisa praktekkan, karena saya kira ini adalah bentuk yang sangat sederhana untuk kita bisa praktekkan dalam hal percakapan ini. Ya, saya kira demikianlah yang sempat kami paparkan pada kesempatan ini. Insya Allah pada pertemuan berikut kita akan membahas atau kita akan melihat dari materi-materi yang sangat terkait dalam percakapan kita tadi. Ya, jadi saya kira cukup demikian dulu untuk pertemuan pertama kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.